Ya, kalaulah PSI bersama dengan Kaisang masih menimbang antara ke PDIP ataupun juga ke Pak Prabowo, itu artinya bisa dua kemungkinan. Belum tentu berikan dukungan kepada Pak Prabowo menang, atau juga masih gak enak hati nih Kaisang. Ayahnya kan di PDIP, ini seperti apa? Ya itu dia, kita menghormati. Ya bagaimanapun PSI itu adalah satu entitas politik yang merdeka. Mereka berhak menentukan arah politiknya. Naluri kita sebagai partai yang mengusung capres tentu berharap dan berikhtiar menarik ya PSI agar bergabung dengan kita. Oke, di lain sisi memang tarik-menarik ini tidak hanya terjadi di PSI, Bang Panda. Boleh dong berikan saya informasi dan juga kepada pemirsa. Kemarin momen pertemuan antara Puan dengan Pak JK ini sebenarnya dalam hal apa? Mengingat bahwa kencang kemungkinan Pak JK ini ke barisan Amin, seperti apa? Jadi terus terang aja Pak JK ini unik. Punya hubungan khusus tersendiri dengan PDI Perjuangan. 10 tahun yang lalu Puan itu diutus oleh Ibu Mega bersama Cahyokumolo mendatangi rumahnya di Dharma Wangsa dan meminta dia menjadi calon wakil presiden. Dan waktu itu terus terang JK cerita ke saya dengan kedatangan itu, JK itu terkagum-kagum sama Ibu Mega. Bagaimana bisa ada partai yang cuma 2%, 3% maju jadi Megawati tidak mau maju jadi capresnya. Itu ngomong. Nah bahwa kemudian JK itu semua orang tahu dia pro Anies, senang dengan Anies, itu pun secara terbuka JK sampaikan waktu gubernur itu, pemilihan gubernur itu, saya tahu betul waktu itu JK cerita ke saya, dia sampaikan ke Jokowi. Dia sampaikan ke Ibu Mega bahwa dia memihak kepada Anies gitu loh. Jadi JK ini hubungannya sangat khusus dengan dengan PDI Perjuangan, mempunyai tali persaudaraan tersendiri lah, dan itu sudah teruji. Baik. Jadi aku sendiri secara pribadi waktu beliau itu wakil presidennya si SBY itu, saya waktu itu ketua fraksi PDI Perjuangan di DPR, dia lebih banyak menghubungi saya. Bukan Andi Matalata fraksi Golkar gitu loh. Artinya jadi Yusuf Kala ini punya, jadi dengan katakanlah Puan ketemu ini, lain keakrabannya gitu loh. Udah punya histori. Beda dengan. Beda, iya. Dan sudah lebih terbuka, sudah lebih begitu loh. Kang Ujang, kalau kita jahit dengan momen pertemuan antara Kaisang dan juga Mbak Puan hari ini, tampaknya ini memang merupakan safari politik dari Puan membawa dengan PDIP bertemu dengan siapa saja. Belum tentu memang nanti pasti PSI ditarik masuk ke barisan PDIP. Seperti itu kan? Ya kan memang Ibu Puan atau Mbak Puan punya tugas dari Ibu Megawati kan untuk menjalin koordinasi dengan semua partai. Dan itu dilakukan oleh Mbak Puan termasuk dengan Mas Kaisang gitu. Nah, dalam konteks itu apakah nanti bisa menarik koalisi ya belum tentu. Misalkan kayak kemarin Mbak Puan dengan AHY ramai itu kan pemberitaan, tahu-tahu kan tidak jadi berkoalisi juga dengan PDIP. Jadi dalam konteks itu ya semua serba mungkin. Jadi mungkin bisa bergabung, juga mungkin tidak. Tadi ada pengalaman sebelumnya antara Mbak Puan dengan Pak AHY. Artinya Demokrat tidak ke PDIP tetapi ke Pak Prabowo. Dalam konteks itu saya melihat PSI juga sama ya. Arahnya kemana tentu tadi akan mengkalkulasi secara matang. Hitung-hitungannya karena tadi rasionalitas politik itu ingin menang. Ya, tidak ada yang ingin kalah, oleh karena itu ya perhitungan yang objektif, yang rasional, yang matang itu perlu dilakukan oleh PSI. Singkatnya, mana yang lebih menguntungkan untuk PSI? Bergabung bersama dengan PDIP, ada bayang-bayang Pak Jokowi di sana, atau juga ke Pak Prabowo? Ya, saya sih melihat ada hitungan-hitungan, misalkan terkait dengan elektabilitas. Jadi ukur dulu dong. Elektabilitas capresnya Pak Prabowo berapa, Pak Ganjar, hingga akhir nanti ya. Yang kedua kan harus tahu dulu siapa cawapresnya, dari Pak Prabowo, dari Pak Ganjar kan belum ada. Ini kan harus dilihat juga. Jadi dalam konteks dua variabel ini juga kan PSI juga tidak langsung gaspol gabung, harus melihat kualitas atau elektabilitas yang tinggi ya dari kedua capres yang ada, misalkan yang didukung, yang akan ya karena arah dukungan PSI itu apakah ke Prabowo atau Pak Ganjar. Nah, lalu tadi saya katakan kalkulasi lainnya apa yang paling penting ya soal kalau Pak Jokowi saya melihat ya memang saya mengatakan begini subjektif, mungkin Bang Pandamaban nggak sepakat dengan saya.
saya selalu mengasosiasikan bagaimana kan Mas Kaisang itu anak presiden, punya privilege dan itu diakui. Nah dalam konteks itu saya melihat apakah nanti dapat restu atau tidak saya tidak tahu lah ya. Tapi dalam konteks kalkulasi politiknya langkahnya itu ya harus jelas dalam konteks kalkulasi secara matang saja. Rasional saja lah dalam konteks memihak itu. Jadi kalkulasinya nanti siapa cawapresnya Pak Prabowo, siapa cawapresnya Pak Ganjar, lalu elektabilitasnya sampai mana nih pasangan ini. Itu penting. Yang saya tidak setuju kalkulasi dikait-kaitkan dengan Presiden Jokowi. Silakanlah bikin analisa, tapi jangan dikaitkan karena Jokowi setuju kah Jokowi apa tidak. Ini dua-dua udah dewasa, dua-dua sudah ini gitu loh. Nggak usah dijadul-jadulin lagi. Dan juga saya minta juga Jokowi juga disiplin. Jangan pula dia di belakang layar cawe-cawe gitu loh. Nah itu sepakat kita. Loh, enggak betul. Sepakat. Tapi berarti kalau dari internal nggak ada cawe-cawe? Enggak. Kan Pak Jokowi kader PDIP nggak ada ya Pak? Enggak ada. Oke, Mbak Isyana boleh dong ditanggapi bahwa sebenarnya kalaulah PSI masih punya keinginan untuk memberikan dukungan kepada Pak Ganjar, karena sebelumnya itu kan sudah menarik dukungan nih dan memberikan dukungan lagi ketika bersama dengan Kaisang. Ini seakan-akan PSI nggak bisa lepas dari bayang-bayang Pak Jokowi atau bagaimana ini? Ya sampai saat ini salah satu yang memang menjadi alasan pendirian PSI adalah karena kekaguman kami pada Pak Jokowi. Bahwa kami memang melihat Pak Jokowi sebagai seorang pemimpin yang betul-betul hadir kerja untuk rakyat. Dan itulah yang membuat PSI terus berjalan sampai hari ini. Dan bagaimanapun juga kita ingin agar nantinya ke depannya pemimpin yang akan meneruskan tongkat estafet dari Pak Jokowi ini adalah pemimpin yang bisa meneruskan program-program yang punya rasa percaya diri, punya rasa percaya diri, tidak usah lagi dilibat-libatkan Jokowi. Kasihan Jokowinya, karena Jokowi atau dengan Jokowi jangan dong. Berdiri sendiri boleh? Gitu loh. Kenapa nggak boleh Bang? Iya dia presiden, dia kemudian apanya gitu. Melihat bahwa Pak Jokowi memiliki kepemimpinan yang luar biasa. Kayak nggak punya percaya diri gitu loh. Iya, tolonglah mulai hari ini ke depan jangan kait-kaitkan Presiden Jokowi. Oke. Iya. Restu Presiden Jokowi. Kita menjerumuskan dia gitu loh. Oke. Ke politik praktis. Mbak Isyana, saya juga ingin bertanya ya, masih terkait dengan ini bahwa masih ada relasi karena memang PSI begitu dekat dengan Pak Jokowi. Tapi ketika eranya giring, ada beberapa langkah dari elit PSI, salah satunya mengkritik beberapa elit dari PDIP bahkan juga elit lainnya. Kaisang meminta maaf untuk hal tersebut. Ini sudah persetujuan dari para kader PSI atau seperti apa? Seakan-akan sudah mengkritik, ditarik lagi kemudian. Merasa salah dengan kritik sebelumnya. Ini seperti apa? Dalam politik ini kan juga harus jadi catatan ya. Seperti apa Mbak Isyana? Ya, seperti yang disampaikan oleh Mas Kaisang bahwa kita ingin agar kedepannya politik ini menjadi politik yang gembira, santun, dan santuy. Sehingga apa yang pernah dilakukan oleh PSI di masa lalu, seperti yang tadi sudah disampaikan juga dan sudah disampaikan kepada media, bahwa Mas Ketua Umum menyampaikan permohonan maaf jika di masa lalu ada hal-hal yang disampaikan oleh kader-kader PSI, baik secara pribadi biasanya ya, yang dilakukan secara pribadi, kemudian bertentangan atau berseberangan dengan semangat pemilu damai dan politik gembira, santun, dan santuy. Kedepannya kami akan berusaha untuk lebih mengedepankan politik yang santun dan santuy itu ke depannya Mbak Caca, supaya nantinya politik damai benar-benar dapat diwujudkan di pemilu 2024 mendatang. Baik, Bang Habib, ini momen sebelum bertemu dengan Ibu Mega ini, apa ada keinginan dari Gerindra untuk ketemu dulu lah, ini mungkin harus deal-dealan, ini proposal harus mantep betul, ini mungkin bisa merapat ke Pak Prabowo, Mas Habib. Ya kami sangat terbuka ya kepada rekan-rekan PSI mau ketemu kapanpun sesuai jadwal yang bisa ya Pak Prabowo dan para ketum PSI. Bahkan kan Pak Prabowo sudah bilang akan mengundang Pak Kaisang ke Hambalang. Itu waktu yang ketemu di mana itu kan kemarin ada satu acara ketemu. Main dong ke Hambalang, artinya memang undangan sudah disampaikan, tinggal dicocokkan jadwal yang longgar ya rekan-rekan PSI kapan bisa hadir untuk diterima oleh Pak Prabowo. Gitu. Oke, kalau ketemu dengan Ibu Mega, Bang Panda mungkin tidak ini dalam waktu dekat? Ya mungkin aja. Ya. Yang paling menggembirakan kita
keindahan bahwa silaturahmi yang terjadi antar tokoh, antar partai itu mempererat makin bangsa ini bersatu. Ya. Itu kita gembira gitu Ya, loh. baik. Tidak ada tercermin permusuhan, Baik. tidak ada tercermin Baik. semacam satu Oke. persaingan sebagainya. Disinilah kita belajar pemirsa bahwa politik itu cair, bertemu berkali-kali belum tentu jadian. Jadi jangan GR dulu, segala kemungkinan bisa terjadi. Baik Syana, terima kasih. Mas Habib, terima kasih. Bang Panda, terima kasih. Kang Ujang, terima kasih. Agita, kita ada apa ini sesaat lagi? Iya, sesaat lagi di Apa Kabar Indonesia Malam kita juga bertepatan dengan hari ulang tahun TNI yang ke-78 akan semakin memperdalam bagaimana kemudian dari sisi anggaran, dari sisi alutsista dan juga dari sisi sumber daya manusia termasuk juga tentunya bagaimana netralitas TNI menjelang pemilu 2024. Sesaat lagi pemirsa.